Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, perkenalkan nama aku Nur, bisa dipanggil Nuni, dan ada rekan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Farid Alfian, biasa dipanggil Fian. Kali ini kita akan sedikit membahas seputar tentang komunikasi organisasi, karena banyak dari anak-anak muda zaman sekarang banyak yang aktif di berbagai organisasi. Iya ya, apalagi pas lagi pandemi kayak gini tuh banyak banget organisasi atau forum-forum online yang dibuka di Instagram gitu-gitu nggak sih? Mungkin kurang aktif sih dalam organisasi, karena kalau online yang seperti ini, keadaan pandemi seperti ini, semakin banyak berkurangnya kegiatan offline yang bisa membangkitkan suatu komunikasi itu sendiri. Tapi lumayan cocok loh buat anak introvert yang buat ikut organisasi tapi dia takut buat nyoba. Bisa jadi, bisa dibilang seperti itu. Jadi menurut Nur sendiri itu apa sih yang terlintas dalam pikiran ketika membahas seputar tentang komunikasi organisasi itu sendiri? Kalau yang aku pikirin sih masalah komunikasi organisasi. Wah, berarti komunikasi itu jadi jantung nggak sih buat organisasi itu sendiri. Jadi komunikasi itu sebuah alat pengantar gitu loh dalam sebuah organisasi. Jadi komunikasi itu sebagai alat pengantar dalam tujuan untuk berorganisasi itu sendiri, ya nggak sih? Kalau menurut kamu sendiri itu gimana? Kalau menurutku sih sepakat dengan apa yang kamu sampaikan tadi, bahwasannya organisasi itu merupakan salah satu jantung dalam suatu organisasi. Karena kalau organisasi tanpa komunikasi tidak bisa disebutkan organisasi sih. Karena organisasi sendiri kan kumpulan sebagai wadah dari kumpulan banyak-banyak orang, di mana orang itu ketika ingin menyampaikan ide atau menerima ide pasti membutuhkan yang namanya komunikasi itu sendiri. Iya, bener banget. Oh iya, Ian, kamu sendiri pernah nggak sih terlibat dalam organisasi gitu? Oh, sering. Dari SMP saya sudah sering mengikuti organisasi. Terutama yang aktif sekarang itu di Garda Muda Bibit Unggul Kota Surabaya. Wih, keren banget. Jadi organisasi ini juga bergerak di bidang pendidikan, sosial ataupun budaya. Kalau Nur sendiri pernah terlibat dalam organisasi? Pernah sih organisasi sekolah, terutama kayak OSIS gitu. Terus pernah jadi ketua si kerohanian Islam. Terus ya, tapi yang paling berkesan di aku sih waktu ikut forum online di Peaceful Digital Storytelling namanya. Kalau dilihat dari berbagai organisasi tadi yang Nur terlibat, bahwasannya juga terlihat sombong banget sih dari banyaknya organisasi tersebut. Dari OSIS sampai SKI dan yang lain sebagainya. Kalau menurut Nur sendiri, berarti seberapa penting sih sebuah komunikasi dalam organisasi itu sendiri? Pertama sih biar nggak miskomunikasi ya. Nah, sempat aku singgung juga nih tadi, kalau misalnya komunikasi itu sebuah jantung dalam organisasi. Kenapa jantung dalam organisasi? Kenapa soalnya gak ginjal? Ya beda dong. Yang terutama kan jantung, karena jantung kalau nggak berdetak, ginjal juga nggak bisa berfungsi gitu. Bisa. Jadi ibaratnya gini, komunikasi itu sebagai penghubung antar perasaan seseorang, atau bisa aku bilang komunikasi itu berpengaruh banget dalam bidang atau sisi psikologi seseorang. Bisa dibilang gini, kalau misalnya kita mau pacaran nih, kita ngebet sama seseorang, Parah sih. kita kan PDKT dulu nih. Yang namanya PDKT ini, kita kan pasti melakukan sebuah komunikasi, baik itu secara verbal, baik itu secara tekstual. Nah, komunikasi ini nih yang akhirnya bisa masuk atau menuju ke arah visi misi organisasi. Atau misalnya kalau PDKT tadi visi misinya adalah jadian gitu kan, hidup bahagia selamanya, kayak gitu-gitu ya. Saya sedikit gak paham dengan yang dibahas, karena saya sendiri juga agak pernah pacaran sih. Waduh. Kalau menurutku sendiri sih sepakat dengan apa yang disampaikan kamu tadi, bahwasannya komunikasi itu merupakan jantung dalam suatu organisasi. Karena seperti pengertian secara umum organisasi sendiri itu kan kumpulan dari berbagai orang, di mana orang tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Nah, untuk mencapai suatu tujuan yang sama, secara otomatis membutuhkan komunikasi agar tidak seperti yang kamu sebutkan tadi, bahwasannya untuk pengikat secara emosional, secara psikologi itu sendiri. Oh iya, benar-benar setuju sih. Oh iya Yan, kan udah lama nih kamu berkecimpung di dunia organisasi. Nah, gimana sih cara kamu membangun komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi itu? Oke, jadi kalau
organisasi itu sendiri itu kan diibaratkan seperti satu badan, satu anggota badan. Jadi ketika ada salah satu anggota badan yang sakit, maka semuanya juga harus merasakan sakit. Nah, seperti itu sih suatu organisasi. Jadi contoh gampangnya, ketika ada salah satu teman organisasi yang merasakan ada suatu konflik, maka kita juga harus menunjukkan dukungan kepada mereka bahwa dia itu tidak berjuang sendiri, ada kita sebagai di organisasi, dan itu fungsinya komunikasi dalam suatu organisasi itu sendiri. Wah iya bener banget, ini adalah salah satu cara buat menjaga hubungan atau keterikatan secara psikologi nih yang tadi aku sebutin gak sih? Secara emosional. Iya benar. Kalau menurutmu sendiri? Kalau aku sih nggak jauh-jauh dari yang tadi, salah satunya itu kan jadi pendengar yang baik ya, buat saling mendukung itu berarti menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik, saling ngasih solusi, saling support, dan bisa aku bilang dalam organisasi itu isinya nggak boleh serius-serius banget sih, jadi harus disisipin humor lah ya, biar ada senang cerianya dikit-dikit gitu. Iya sih, setuju, karena kalau dengan bercanda-bercanda itu secara nggak langsung pendekatan emosionalnya juga terasa, chemistry-nya juga ada. Bener banget, kalau misalnya organisasi itu terlalu serius, nggak ada bercanda-bercandanya, terlalu kaku, bisa jadi malah ada kerenggangan gitu di organisasi itu sendiri, ya nggak? Iya, apalagi kalau masalah misal dari satu anggota lain itu sedang berbeda pendapat. Nah itu bagaimana caramu untuk menanggapi hal itu? Ini seru banget sih pertanyaannya, soalnya aku sering banget nih ngalamin di sebuah organisasi, dan akhirnya kalau misalnya nggak sejalan itu sering terjadi perpecahan gak sih? Ya kan? Benar. Nah kalau misalnya aku sendiri sih nanggepinnya adalah dengan cara yang pertama, aku dengerin dulu nih pertama ya. Pertama aku terapin yang tadi, menjadi pendengar yang baik. Kita lihat dulu nih alasan dan kenapa pendapat mereka berbeda. Kiranya jadi sebuah solusi nggak dalam sebuah organisasi, atau malah ujung-ujungnya malah membuat susah atau malah meribetkan organisasi. Caranya ya itu dimusyawarahkan lagi dan dicari suara terbanyak atau musyawarah. Kalau misalnya ada beberapa orang yang setuju dengan dia tapi jumlahnya lebih sedikit, ya berarti di skip dulu, jadi alternatif atau planning B. Kita organisasi biasanya ada planning A, planning B, planning C. Iya, nah biasanya suara terbanyak dulu tuh yang diutamain. Jadi planning A itu pakai suara terbanyak, terus untuk buat orang yang beda pendapat tetap masukin ke suara, tapi dijadikan alternatif kedua kalau misalnya itu pemilihnya atau yang setuju tuh dikit gitu. Kalau kamu sendiri gimana ya? Setuju nggak sama pendapat aku yang tadi? Setuju sih, tapi cuman ada tambahan sedikit. Jadi ketika suatu anggota organisasi ini ada yang sedang berbeda pendapat, itu suatu hal yang wajar dalam organisasi. Iya benar. Karena organisasi sendiri ini kan satu tujuan tapi beda secara personal. Jadi masing-masing orang pasti punya pemikiran yang berbeda. Jadi kalau misal ada suatu anggota yang berbeda pendapat, ya kita kumpulkan dari mereka dulu, kita minta saran dari mereka, setelah itu baru kita bermusyawarah untuk mencari solusi dari suatu konflik tersebut. Iya, bahkan anak kembar aja nggak punya kepribadian yang sama ya, apalagi dalam organisasi gitu loh yang banyak orang. Nah bener banget nih. Jadi pada intinya peran komunikasi itu penting guys, sebagai jembatan penghubung menuju tujuan visi misi sebuah organisasi. Sepakat sih, karena peran komunikasi sendiri dalam organisasi itu juga sangat penting. Selain menjadi jembatan yang kamu sebutkan tadi dan juga meningkatkan produktivitas dari masing-masing anggota, juga memudahkan dalam mengatasi suatu konflik seperti itu. Iya bener banget, mudah-mudahan bisa diterapin ya sama teman-teman semuanya. Iya, jadi bukan hanya teori tapi juga kita bisa mengaplikasikannya di dunia kenyataan. Iya, yang penting adalah jangan egois. Benar, dalam organisasi tidak boleh ada yang namanya egois. Harus saling menerima satu sama lain. Harus mementingkan kebersamaan. Iya, kepentingan orang lain, mementingkan kepentingan orang lain baru kepentingan kita sendiri. Oke. Baik, cukup sekian dari podcast kita kali ini, membahas sedikit seputar tentang komunikasi organisasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa mengaplikasikannya dalam ke dunia nyata. Iya benar banget. Wah, nggak kerasa ya udah habis aja waktunya.